Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sulistianti, SEMAK. Saya adalah salah satu dosen di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, ditugaskan di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya merupakan salah satu dosen yang diamanahkan dan diberikan tanggung jawab untuk mengampu beberapa mata kuliah dalam setiap semesternya. Dan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah pengantar akuntansi 1. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS dan saya ajarkan pada anak didik mahasiswa saya di semester 1 di setiap tahunnya dengan waktu pembelajaran 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai 7 adalah pertemuan yang membahas materi terkait akuntansi perusahaan jasa. Selanjutnya pertemuan ke-8 adalah pertemuan ujian tengah semester. Dilanjutkan lagi ke pertemuan 9 sampai 15 dengan membahas akuntansi perusahaan dagang. Terakhir adalah pertemuan ke-16 yang merupakan pertemuan untuk ujian final. Proses pembelajaran ini kami laksanakan dengan menggunakan metode hybrid. Bisa dilakukan dengan tatap muka secara langsung di kelas ataupun dengan metode tatap muka secara online. Pembelajaran secara online ini kami laksanakan ketika ada instruksi dari pemerintah setempat untuk melaksanakan PSBB. Pembelajaran online ini kami jalankan dengan bantuan aplikasi Zoom, Google Meet, Google Class, dan juga WhatsApp Group. Di awal proses pembelajaran, tepatnya pada pertemuan awal, saya dan mahasiswa terlebih dahulu membahas tentang kontrak belajar yang akan kami laksanakan selama proses pembelajaran 1 semester ke depannya. Di mana pada pertemuan ini kami membahas terkait dengan kedisiplinan, materi apa saja yang akan kita bahas dari pertemuan 1 sampai akhir dengan menampilkan RPS sebagai informasi terkait dengan tema-tema pembelajaran untuk 16 kali pertemuan yang akan kita laksanakan. Pemaparan RPS ini juga bertujuan agar seluruh mahasiswa dapat mempersiapkan diri saat sebelum memasuki jam pembelajaran, agar mereka sudah mengetahui materi apa saja yang akan kita bahas nantinya. Sehingga sebelum pembelajaran dimulai, mereka bisa mempersiapkan bahan kuliah dari buku referensi, artikel, ataupun sumber lain terkait dengan materi yang akan kita bahas. Pada pertemuan ini juga, saya menekankan kepada seluruh mahasiswa tentang kedisiplinan pada saat hadir dalam kelas dan ketetapan waktu pada saat pengumpulan tugas yang saya berikan. Dan penyampaian selanjutnya adalah tentang bobot penilaian atau asesmen yang saya gunakan untuk memutuskan pemberian nilai secara objektif kepada mahasiswa. Dalam menjalankan proses pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan DIA. Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses di mana saya menjelaskan tentang materi perkuliahan yang saya ampuh. Dalam melaksanakan proses pembelajaran ini, saya menyiapkan bahan ajar berupa slide PPT yang saya sajikan pada saat proses belajar mengajar dengan mengambil bahan ajar dari buku referensi, artikel, atau sumber lainnya yang sesuai dengan RPS yang telah saya susun. Selanjutnya adalah Interaction, proses di mana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar dalam bentuk diskusi bersama anak didik saya. Kemudian Assessment, proses di mana saya mengukur penilaian secara objektif terhadap masing-masing mahasiswa. Assessment yang saya gunakan adalah 10% penilaian untuk kedisiplinan, 10% penilaian untuk keaktifan, 20% penilaian untuk tugas, 30% penilaian untuk ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah 30% penilaian untuk ujian akhir semester. Proses pembelajaran mata kuliah akuntansi 1 ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada anak didik mahasiswa kami agar kelak ilmu ini dapat mereka manfaatkan ketika telah bekerja di sebuah perusahaan ataupun ketika mereka menjadi seorang entrepreneur. Setelah dibekali dengan pengetahuan pengantar akuntansi ini, mahasiswa dipastikan sudah paham dan mahir dalam mencatat dan menyusun laporan keuangan yang tepat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan apa itu akuntansi dan tujuannya dalam perusahaan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan persamaan dasar akuntansi. 3. Mahasiswa mampu mengenal akun, saldo normal, dan mencatat transaksi dengan akun pada perusahaan jasa. 4. Mahasiswa mampu membuat jurnal umum.
memposting ke buku besar, dan menyusun neraca saldo. Kelima, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik perusahaan dagang, akun, dan transaksi perusahaan. Ketujuh, mahasiswa mampu mencatat transaksi perusahaan dagang menggunakan sistem perfektual dan sistem periodik. Terakhir, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan dagang dengan menggunakan sistem perfektual dan sistem periodik. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa adalah: 1. Peranan akuntansi dalam perusahaan. Kedua, laporan keuangan dan persamaan dasar akuntansi. Ketiga, analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Keempat, proses penyesuaian dan prinsip pengaitan. Kelima, penyelesaian siklus akuntansi. Keenam, transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan metode periodik dan metode perfektual. Ketujuh, menyusun laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan proses pembelajaran yang kami laksanakan di kelas. Kita mulai materi hari ini. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, apakah layarnya Ibu sudah ter-share screen dengan baik dan sempurna di layarnya Nanda? Sudah kelihatan semua, Nak? Materi ini sudah saya bagikan sebelumnya ya di Google Classroom dan grup WhatsApp. Saya infokan ke Katie, sudah sampai informasinya di kelas, semua sudah pegang ya. Jadi untuk materi hari ini kita masuk di pembahasan pertama tentang akuntansi dalam perusahaan, peranannya akuntansi dalam perusahaan. Ya, materi ini adalah materi dasar ya, yang awal yang perlu Ananda pahami sebelum kita masuk ke materi persamaan akuntansi, kemudian cara menjurnal. Pokoknya sebelum kita masuk dalam siklus proses awalnya itu pelaporan keuangan, kita harus pahami dulu ini, apa itu akuntansi, siapa yang pakai itu siklusnya akuntansi, ya. Sebelum saya masuk, ada yang bisa menjelaskan tidak apa itu akuntansi? Hai Bu, Siapa? Salman, silahkan Nak. akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Ya, Terima kasih Bu. jadi terima kasih Salman. Jadi akuntansi itu apa? Akuntansi adalah sebuah proses pelaporan informasi kepada bagian yang membutuhkan informasi tersebut. Apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah laporan keuangan yang di dalamnya menginformasikan tentang berapa nilai hartanya, berapa nilai modalnya, kemudian berapa laba yang diperoleh dalam pelaporan akuntansi tersebut. Ya, jadi berbicara masalah akuntansi berarti berbicara masalah bisnis. Ya, berbicara masalah bisnis berarti berbicara ada perusahaan di dalamnya. Ya, karena proses akuntansi ini dipakai oleh orang yang menjalankan kegiatan bisnis. Dalam hal ini adalah perusahaan. Sekarang saya masuk di perusahaan. Jelas di layar? Kalau menurutnya Ananda, perusahaan yang kalian lihat di luar seperti apa? Apa yang bisa kalian jabarkan? Apa itu perusahaan? Ada yang bisa? Saya, Bu. Nur Anissa, silahkan Nak. Perusahaan adalah organisasi yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan, Ibu. Baik, sudah betul. Terima kasih Nur Anissa. Jadi perusahaan itu adalah bentuk badan usaha, ya, bentuk badan usaha yang di dalamnya terdapat aktivitas jual beli, baik berupa barang yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi perusahaan ini menciptakan produk yang mau dijual. Ada produk yang kelihatan, ada yang tidak. Produk yang kelihatan itu berarti ada jenis barang yang diciptakan. Kalau yang tidak nampak berarti ada pelayanan yang dijual. Seperti itu. Paham ya sampai di sini? Jadi perusahaan
badan usaha yang menciptakan suatu produk yang mau dijual ke pasar untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ada jenis perusahaan. Secara umum terbagi 3 jenis perusahaan. Masih kelihatan di layar? Masih kelihatan? Masih Bu. Ya, coba Fadli baca ketiga jenis perusahaannya. Jenis-jenis perusahaan, yang pertama perusahaan jasa, yang kedua perusahaan manufaktur, yang ketiga perusahaan dagang. Ya, baik. Ibu jelaskan ya ketiga jenis perusahaan ini. Jenis perusahaan jasa itu adalah badan usaha atau perusahaan yang menjual produknya itu tidak dalam bentuk barang. Jadi biasanya layanan yang dijual, ya, bersaing dalam hal segi layanan. Contohnya apa? Perusahaan perbankan, pembiayaan, leasing. Ada lagi yang mau kasih contoh? Perusahaan bergerak di bidang jasa? Kurir Bu. Nah, kurir, apalagi? Perhotelan. Hotel Bu. Ya, betul. Kemudian kita selanjutnya ke perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang menciptakan barang dari bahan mentah. Ya, menciptakan barang dari bahan mentah, kemudian diolah, perusahaan itu sendiri yang olah, kemudian sampai pada terbentuknya itu barang. Jadi dari bahan baku dia beli, kemudian dia olah, dia buat, diproses, kemudian sampai ke barang jadi, dari barang jadi dia jual. Ya, contohnya misalkan lemari kayu, ya, kita sebut merek pembuatan lemari kayu, dulunya itu yang terkenal Olimpik, apalagi merek-merek yang lain. Dibuat dari serbuk kayu, kemudian diciptakan menjadi lemari atau lemari bupet, kemudian dijual. Ya, selanjutnya adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang berarti sudah ada nih barang yang dibeli, kemudian dijual kembali. Tidak lagi dia mengolah. Ya, barang ada memang dia beli, kemudian dijual lagi kembali. Semuanya itu tujuannya satu, mendapatkan laba dari aktivitas jual beli tersebut. Ada yang bisa kasih contoh enggak perusahaan dagang ini seperti apa? Yang biasa kalian tempati beli barang keperluan di kosan tiap bulan? Grosir Bu. Ya, seperti itu. Alfamart, Indomart, ya seperti itu. Sekarang saya lanjut ke akuntansi dan aktivitas perusahaan. Ya, jadi akuntansi itu bagian dari perusahaan. Ya, saya jelaskan tadi. Perusahaan membutuhkan siklus akuntansi sebagai sumber pelaporan. Ya, sumber pelaporan. Siapa yang membutuhkan itu? Ada bagian terkait dalam perusahaan. Ada bagian eksternal, ada bagian internal. Bagian internalnya perusahaan itu adalah bagian orang-orang yang berkecimpung dalam perusahaan itu, berarti yang ada dalam struktur organisasi perusahaan tersebut. Kalau eksternal perusahaan berarti bagian luarnya perusahaan tersebut. Ada yang bisa kasih contoh tidak? Yang mana bagian internal perusahaan, mana bagian eksternal ini perusahaan? Coba saya kasih lihat siapa? Siapa tadi? Nur Anissa. Ya, silahkan nak. Kalau pihak internal perusahaan itu Bu seperti pemimpin perusahaan atau manajemen. Kalau pihak eksternal itu investor, kreditur, dan pemerintah Bu. Ya, baik. Jadi sudah betul sekali yang dijelaskan Ananda Nur Anissa. Jadi bagian dari internal perusahaan bisa dilihat di layar ya. Ini adalah bagian dari lini paling dasarnya perusahaan itu ada di staff-staff ya, ada di staff. Ini secara contoh umum ya. Ada di staff, kemudian ini sudah bagian kepala. Ini ada di bawahnya lagi staff. Kemudian lini tengah dari sebuah perusahaan itu ada manajer, kemudian atasan itu ada di sini nih, bagian sini. Nah, ini yang dimaksud bagian internal dari perusahaan. Jadi laporan keuangannya biasanya dibuat oleh seorang akunting, dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Nah, ini Mia nanti yang mau tahu apa-apa informasi yang terkait dalam laporan keuangan tersebut untuk internalnya ini perusahaan.
Kalau yang di luar perusahaan berarti badan atau lembaga yang berada di luar perusahaan. Coba saya lihat ya. Saya kasih contoh. Nah, ini dia. Bagian pihak luar, pihak eksternal dari perusahaan itu ada kreditur. Jadi kreditur itu adalah orang yang tempatnya perusahaan meminjam dana. Biasanya perusahaan butuh tambahan dana untuk untuk keuangan perusahaannya. Kemudian bagian pemerintah. Kenapa ini bagian pemerintah menjadi bagian dari pihak luarnya perusahaan? Biasanya pemerintah ini fungsinya controlling, ya. Dia mau tahu karena kan ada kewajiban dari perusahaan ke negara. Ini yang fungsinya pemerintah. Sudah terbayar tidak kewajibannya perusahaan itu? Contohnya apa di sini? Kantor apa biasanya? Perusahaan membayar apa begitu? Ada pajak, ya, kantor pajak. Misalkan ini bagian pemerintah. Calon investor adalah orang yang baru mau menyimpan dananya dalam perusahaan. Kemudian pemasok, kemudian ada pemilik saham. Ini pemilik saham, dia bagian dari eksternalnya perusahaan. Biasanya ada yang bertanya, bilang, kenapa misalkan si Nur Anissa, saya yang punya uang 1M, saya tanamkan di perusahaan ABC yang tadi, tapi kenapa si Anissa ini dianggap bagian eksternalnya perusahaan? Jawabannya adalah karena Anissa tidak masuk dalam bagian jajarannya ini. Ya. Jadi dia bagian dari eksternal perusahaan, tapi Anissa butuh tahu laba yang diperoleh dari perusahaan ini berapa profitnya dari misalkan 1M yang sudah ditanamkan. Itulah kenapa dikatakan Anissa ini sebagai pihak luar dari perusahaan. Selanjutnya, kemudian manajer produksi sama manajer pemasaran ini adalah bagian dari internal perusahaan, ya, orang-orang yang berkecimpung dalam bagian perusahaan. Beberapa profesi akuntan ini terdiri dari akuntansi perusahaan, seorang akunting yang menjalankan proses siklus atau pelaporan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Kalau akuntan publik adalah mereka yang memiliki profesi, ya, biasanya ini auditor. Kantor akuntan publik itu biasanya dipakai jasanya untuk memeriksa perusahaan lain. Ini seperti itu contohnya. Pemerintah sudah saya jelaskan tadi, contohnya kantor pajak. Selanjutnya adalah profesi akuntan sebagai pendidik atau akuntan pendidik. Contohnya ini seperti Ibu sekarang yang mengajarkan tentang akuntansi. Ini sudah saya jelaskan, profesi akuntansi. Kemudian spesifikasi bidang akuntansi. Spesifikasi bidang akuntansi, ada yang tahu akuntansi biaya mengarah kemana dia? Kalau akuntansi biaya, jadi akuntansi biaya ini adalah sistem akuntansi yang lebih menekankan kepada pencatatan semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menciptakan produk. Nah, biasanya ini dipakai dalam perhitungan akuntan perusahaan manufaktur, ya, karena ada bahan biaya, apalagi ada bahan mentah yang mau dihitung, biaya tenaga kerjanya, kemudian biaya di luar dari bahan mentah dengan tenaga kerjanya, biaya tambahan. Kemudian akuntansi keuangan, ada yang bisa? Akuntansi keuangan, satu orang? Saya, Bu. Silahkan Nur Anissa. Bidang akuntansi yang menyediakan laporan keuangan. Ya, baik. Jadi laporan keuangan ini adalah bidang akuntansi apa tadi Anissa? Yang menyiapkan laporan keuangan. Oke. Di dalamnya ada informasi yang mau diberikan. Berarti ini yang saya jelaskan tadi dipakai sama pihak eksternal dan internal ini bisanya untuk akuntansi keuangan. Yang jelas sudah ada nih informasi terkait dengan laba berapa yang didapatkan dalam pelaporan tersebut. Kemudian auditing ini bagian pemeriksaan akuntansi pajak. Kemudian sistem akuntansi ini adalah bidang yang
lebih menekankan Ki ke sebuah sistem. Ya, dulu kan akuntansi itu kerjanya manual, belum ada ini sistem akuntansi. Tapi semakin beranjaknya waktu, semakin berkembangnya teknologi, sudah ada ini bidang ilmu yang keluar lagi akuntansi. Sudah ada nih akunting yang pintar membuat aplikasi sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian akuntansi anggaran, akuntansi internasional, dan akuntansi publik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan itu wajib dimiliki oleh semua akuntan. Ya, yang pertama harus mempertahankan nama baik profesinya. Ya, jadi seorang akuntan, misalkan seorang auditor, tidak boleh mencoreng itu nama baiknya, itu kantornya dengan berbuat hal-hal yang sebenarnya di luar dari kode etik, misalkan membeberkan laporan keuangan perusahaan yang pernah diaudit, itu kan tidak boleh, privasi. Kemudian yang kedua, akuntan harus mempertahankan integritas. Jadi bukan cuma seorang akunting, semua orang yang berprofesi apapun dia harus mempertahankan integritas, harus bekerja jujur. Apalagi terkhusus ini akuntan, seorang akuntan biasanya menjalar ke bagian keuangan, memegang fisik bagian keuangan. Jadi kejujuran itu harus dipertahankan sehingga menekan atau menihilkan terjadinya fraud, ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada seorang akuntan melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesi standar teknik dan profesional yang relevan. Jadi seorang akuntan ini ada standar aturan yang harus dia jalankan. Tidak boleh bekerja sesuai dengan keinginannya masing-masing, ya. Jadi kalau misalkan dalam perusahaan sudah ada SOP-nya, seorang akuntan hanya memegang limit misalkan hanya 100.000 per hari atau misalkan 200.000 per hari, dia tidak boleh melanggar aturan tersebut. Ya. Jadi koridor-koridornya. Pelaporan akuntansi pun seperti itu. Pelaporannya juga harus sesuai dengan standar akuntansi, ya. PSAK. Tidak boleh keluar dari itu. Meskipun yang dia jalankan adalah dia sebagai seorang individu yang bebas melakukan apapun, dia harus tetap diikat dalam sebuah aturan. Kemudian setiap akuntan harus meningkatkan kecakapan profesionalnya, dia harus cerdas, ya. Kemudian dia harus cerdas dalam artian paham dengan apa yang mau dia kerjakan. Kemudian setiap akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi, ini yang saya katakan tadi, laporan keuangannya misalkan tidak boleh dibeberkan keluar. Ya, itu adalah rahasianya perusahaan. Kemudian yang terakhir itu setiap akuntan harus bertanggung jawab penuh atas mutu pekerjaan dan pelaksanaan tugasnya. Jadi dia rasa tanggung jawabnya yang tinggi ini berarti mempertahankan keprofesionalismenya. Bekerja harus sesuai dengan standar, harus benar, nihil dari kesalahan, ya, dan tepat waktu. Intinya adalah seorang akuntansi ini mampu memberikan informasi, ya, menggali informasi, menyusun informasi tersebut, dan mengeluarkan informasi tersebut ke bagian yang membutuhkan. Nah, dalam hal adalah informasi laporan keuangan. Ini adalah materi yang kita bahas hari ini, dan untuk kedepannya kita sudah masuk di persamaan akuntansi, ya, di persamaan akuntansi. Di pertemuan ke depan kita sudah akan membahas jenis-jenis akun, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Kemudian saya harapkan ke semua Ananda mahasiswanya Ibu sebelum masuk di Zoom nanti di pekan depannya, saya harapkan untuk semua sudah wajib menghafalkan, ya. Nanti minggu depan Ibu jelaskan, tapi hafalkan memang Mina. Ibu jelaskan apa itu harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan posisi normalnya seperti apa. Saya wajibkan kepada semua Ananda untuk menghafalkan 5 akun tersebut dan mengetahui posisi normal ketika harta bertambah di sebelah mana, berkurang di sebelah mana. Paham ya maksudnya Ibu? Nanti untuk pertemuan kedepannya saya akan share PPT sebelum masuk pertemuan hari itu. Paham ya maksudnya Ibu? Ibu paham. Ya.
Baik, kalau begitu kita sudahi pertemuan hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.